Halo para sahabat dimana saja Anda berada, selamat pagi. Selamat jumpa kembali dengan saya Suster Julita atau Suster Oktaviani. Dan hari ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi para sahabat semua yang merayakan. Semoga Hari Raya ini membuat para sahabat merasakan sukacita bersama orang-orang yang dikasihi dan kurban yang dipersembahkan pada Allah menjadi berkat bagi banyak orang. Salam toleransi dari saya. Dan kali ini saya mau melanjutkan kisah panggilan saya. Kali ini bagian yang ke-6. Teman-teman yang belum lihat, nanti saya sertakan di deskripsi linknya. Bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ini yang ke-6. Oke. Kali ini berbicara soal pengalaman saya ketika saya masuk di biara. Jadi saya masuk biara itu pertengahan Juli ya, Juli tahun 2022. Persis saya lulus SMA, selang berapa minggu gitu, saya datang ke Lampung naik kereta bersama Suster Theodora, seingat saya, Suster Theodora dan Suster Andrea yang sekarang, lalu ada Uni. Uni itu dulu juga mau Uni gak ya? Uni atau bukan ya? Apa Suster Anas? Lupa ingat ya. Jadi waktu itu saya naik kereta dari Pringsewu. Kemudian saya masuk aspiran. Aspiran itu calon suster yang datang dan melihat dari dekat tarekat FSGM. Kalau selama ini kan hanya jauh gitu ya, pengen jadi suster gitu. Seingat saya waktu itu aspiran itu awal-awalnya ada 12. Kemudian datang dan pergi gitu terus sampai akhirnya mentok di 16. Teman saya 16. Jadi waktu itu aspiran saya itu 1 tahun ya, 1 tahun dari bulan Juli sampai bulan Juli berikutnya. Dan menariknya pada waktu itu ketika aspiran itu kami tinggal di asrama, di satu tempat, di asrama di belakang situ ya, asrama masih dengan para karyawan tapi di satu kamar besar. Jadi kamarnya itu khusus untuk aspiran, kalau nggak salah ada 2 atau 3 kamar. Jadi bednya itu bertingkat gitu ya, ada yang satu yang di bawah dan ada yang di atasnya gitu ya. Jadi satu kamar sekitar mungkin ada yang 8 orang, 4 bed, ada yang 2 bed jadi 4 orang gitu. Seingat saya gitu, lupa ingat. Tetapi kami tinggal di asrama, waktu itu asrama Santa Elizabeth I. Sampingannya itu anak sekolah, asrama untuk anak-anak sekolah, kelas SMA ya, SMA Saverius. Sampingnya kami itu asrama untuk karyawan yang kerja di tempat kami, dan kami di tengah-tengah itu untuk para aspiran. Nah, para aspiran ini setiap minggu itu ada pertemuan didampingi oleh pembimbing aspiran. Dan para aspiran ini hari-harinya itu selain mengenal FSGM dari dekat juga kami belajar bekerja. Jadi kami ditempatkan di pos-pos. Pos-pos itu tempat kerja gitu ya, tempat kerja. Ada yang di resepsionis susteran, ada yang di rumah retret taverna, ada yang di TK Fransiskus, dan saya waktu itu di asrama. Jadi kami 1 tahun itu di rolling, jadi 2 kali, 6 bulan gitu ya. 6 bulan pertama saya di asrama. Saya lupa ingat di asrama itu saya dengan siapa, kayaknya itu ada satu lagi teman saya, tapi kok lupa ya. Tapi yang pasti saya ingat saya dengan Mbak Tirah namanya. Beliau itu terkenal Mbak Tir, sekarang sudah almarhum. Beliau sangat rajin banget. Yang saya ingat
setiap hari Sabtu kami itu harus bongkaran asrama itu, asrama anak sekolah. Kebayangkan meja-meja mereka untuk belajar, kursi-kursi itu harus dinaikkan, kursi harus dinaikkan di atas meja. Dan itu disiram air, ngepel basah, airnya tuh nggak tanggung-tanggung. Sekali siram itu bisa sampai 10 ember. Lalu disetok pakai stok karet. Habis itu kan pertama dikasih es dulu tuh. Rinso malahan, mungkin rinso ya, saya rinso, siram lalu digosok-gosok dulu gitu ya, pakai kain, kemudian disetok. Habis itu disiram lagi pakai air, pakai SOS. 10 lagi, disetok lagi sampai kering dan disiram lagi begitu. Itu setiap hari Sabtu dan bersih sekali. Itu hari Sabtu, tapi hari-hari biasanya kami harus ngepel kering. Setiap pagi harus dipel kering, tapi setiap Sabtu dipel basah. Belum lagi ada hari Rabu atau kalau nggak salah itu bersihkan kamar mandi, kloset-kloset itu. Dan kalian tahu klosetnya, kamar mandinya gila bersih sekali. Memang Mbak Tir, almarhum Ibu Tirah ini luar biasa dalam hal kebersihan. Tetapi ini maaf ya Mbak Tir, Ibu Tir, memang selain beliau bersih tapi juga tegas dan galak. Tapi memang sempat ada isu, bukan isu ya, tapi guyonan lah. Kalau kuat dengan Mbak Tir akan jadi suster yang kuat. Memang beliau itu luar biasa. Pernah saya juga ingat karena kerja, habis kerja, karena namanya kalau orang nyanyi itu kadang-kadang luapan rasa bahagia dari kita itu kan nyanyi ya. Saya mandilah sambil nyanyi itu di kamar mandi. Tahu nggak sih? Beliau teriak dari luar, calon suster mandi nyanyi, nggak ada seperti itu. Memang luar biasa. Dan waktu itu saya ditempa sedemikian rupa oleh para pembimbing aspiran, juga oleh Mbak Tir almarhum. Terima kasih banyak. Beliau mengajarkan saya bekerja yang sungguh bekerja luar biasa. Itu awal saya belajar bekerja di susteran. Artinya begini, sudah biasa di rumah nyapu, sudah biasa di rumah ngepel, sudah biasa di rumah bersih-bersih, tapi lain di susteran. Mbak Tir yang mengajarkan saya bagaimana untuk bersih-bersih, membersihkan dengan bersih. Sulit kan? Membersihkan dengan sungguh-sungguh bersih. Luar biasa. Yang kedua, 6 bulan berikutnya, tadi kan 6 bulan pertama saya aspiran di asrama dengan ditempa sedemikian rupa, dibentuk menjadi calon suster FSGM. Yang kedua saya di TK bersama Suster Viani dan saya ingat banget bersama Mbak Prapti. Halo Mbak Prapti. Jadi dari 16 teman waktu itu ya, saya sangat akrab dengan Mbak Prapti. Mbak Prapti itu rambutnya panjang, badannya kecil imut gitu, lalu lembut orangnya dan manja-manja gitulah pokoknya ya. Mbak Prapti dari Batu Marta, Batu Raja, saya ingat banget. Jadi kami selalu bersama karena kebetulan posnya sama, jadi ketemunya akrabnya ya karena kami sama-sama di TK tadi ya, di TK akrab. Lalu setiap pagi kami ke TK, bantu di TK dengan anak TK. Sore pulang gitu ya. Jadi aspiran itu yang membedakan dari karyawan lain pasti beda. Hidup doanya gitu ya. Jadi pagi itu doa bersama, sore juga doa bersama dengan mbak-mbaknya tapi ya. Kalau sore ya, lalu malam gitu ya doa bersama gitu. Sudah mulai ada perbedaan sedikit bahwa ada hidup rohani yang dikembangkan gitu di luar pertemuan-pertemuan lain. Dan saya ingat banget pengalaman saya di TK itu Mbak Prapti itu kan belum pernah tuh naik eskalator. Kami diajak dong sama Suster Viani sama Suster almarhum Suster Stefani untuk ke Karang belajar naik eskalator. Tapi juga dengan waktu itu belanja Suster Stefaninya belanja dengan Suster Viani, lalu kami diajak dan kami diajari naik turun naik eskalator.
Saya kebetulan sudah lumayan bisa karena waktu itu sekolah di Palembang dan waktu itu sering kabur, nggak sering banget sih, tapi kalau main ke IP, ke mana ya waktu itu ya yang ada eskalatornya ya. Pokoknya udah sering main lah gitu. Nah si Mbak Prapti ini kan dari Batu Raja belum pernah ya, lalu diajak kan belajar naik turun gitu. Lalu selama masa aspiran itu seperti yang saya bilang, seingat saya kalau nggak salah 3 kali ada ujian tertulis. Jadi kayak 4 semester pertama, 4 bulan ya, 4 bulan pertama itu tes tertulis. Kemudian 4 bulan lagi tes tertulis lagi, dan 4 bulan lagi tertulis lagi tapi juga wawancara. Ya kalau nggak salah saya ingat wawancaranya 1 kali di akhir ya. Tapi kalau tertulis ujian tertulisnya 3 kali selama 1 tahun. Belum sampai di situ, tidak hanya sampai di situ, ya. Kami juga ada bukan ujian ya, tes kesehatan. Tes kesehatan itu final di mana kalau tes tertulis, tes wawancara lulus, tapi kalau kesehatan nggak lulus ya ini tidak bisa. Jadi waktu itu kami tesnya di Gisting ya, tes kesehatannya. Dan dari 16 tadi kan saya bilang ya ada yang berapa minggu pulang gitu ya, lalu berapa bulan lagi pulang. Jadi yang ikut tes tunggu sampai akhir itu sepertinya 12. Ya 12, hampir saya lupa. Nanti coba saya lihat foto-fotonya ya kalau ketemu ya. Ada 12, kemudian dari 12 itu untuk masuk postulan itu kami berdelapan. Yang 4 pulang, ya. Nah, babak baru dimulai. Postulan masih baru, punya kakak novis 1 dan novis 2. Disayang dong, masih disayang. Ya, menariknya kelompok kami itu tidak ada yang dari asrama. Kami semua dari luar. Luar itu kan tadi saya bilang kan ya di asrama di Pringsewu ini dulu itu ada asrama anak sekolah yang Elizabeth 1 dengan karyawan. Kalau sekarang kan rada jauh tuh sekitar 1 kilo. Nah itu yang dari asrama itu biasanya tuh ada yang jadi suster, tapi pas angkatan kami itu tidak ada. Jadi Suster Felixia dari Kalianda, Suster Anas dari Batu Raja, Suster Avelia dari Wamena, Suster siapa lagi? Andrea dari Blitar, saya dari Bengkulu, Suster Natalia waktu itu Mbak Tabita ya, Suster Natalia masih novis waktu itu dari Baradatu, kemudian Suster Stella dari Blitar. Jadi dari semuanya itu tidak ada yang dari asrama. Menarik. Karena apa? Pengalamannya sama gitu, sama-sama dalam tanda kutip gak ngertinya gitu, belum punya kebiasaan. Kalau yang anak asrama kan udah paham nih ya, udah pinter ya mereka main musik, karena memang di asrama itu kan ada musik tuh mereka, ada organ, ada kulintang, mereka sering latihan kor gitu ya. Pokoknya kalau anak asrama jadi suster itu mantap. Sementara angkatannya kami tuh nggak ada yang dari asrama. Bagaimana kelanjutannya? Tunggu di bagian ke-7. Yang pasti ketika masa postulat kami masih punya kakak yang pinter-pinter, novis 1 dan novis 2. Kayak kami tuh ada kakaknya yang pinter, kakaknya yang nyanyi kakaknya, yang majang kakaknya. Kami masih disayang-sayang. Terima kasih, sampai nanti di part ke-7.